يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده Kita baca terlebih dahulu Tawassul Fatihah untuk pengarang kitab ini, Al-Imam Al-Ghazali, Maha Guru besar kita Sidil Walid dan Sayyid Muhammad bin Halafi Al-Maliki Al-Hasani, dan semua guru-guru kita semenjak kita di usia TK sampai hari ini. Kita bacakan doa dan Fatihah untuk mereka. Mudah-mudahan barokah Fatihah ini semuanya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nastaftihul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa abauna sholihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim wa ala niyah al-qabul wa tamami kulli sun wa ma'mul wa taysir fi kulli umur wa salah sya'ni zahiran batinan fitin wa dunya wal akhirah dafi'atan di kulli syarr jalibatan di kulli khair lana wa auladina wa syaihina wa anna Allah yanwir qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal ghina wal mauta la dinil islam bila mihnatin wala imtihan wa anna Allah yaj'al hadha ijtima'an maimunan mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa anna Allah yu'ti thawba hadhihi as-surah al-mubarakah ila sahib hadzal kitab al-imam Al-Ghazali wa Sidil Walid Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Majdi Syahli bin Muhammad Ar-Rahbini wa jami masyayikhina wa ma'allimina inama kanu anna Allah yatabashshahum birrahmah wa yu'ali darajatim bil jannah wa yu'indu alaina min asrarihim wa anwarihim wa alam wa ulumihim wa nafatihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda
والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من جوار الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullah wa huwa al-imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Taqwal a'dha'il khamsati al-faslul awwalu al-ain. Ketakwaan
untuk berapa anggota yang 5. Pasal yang pertama tentang mata. Kemarin sudah disampaikan bahwa untuk menunjang keimanan kita agar lebih kuat lagi, usaha kita untuk bertakwa agar lebih fokus lagi, maka perlu kiranya kita membangun ketakwaan dari dan dimulai dari 5 anggota tubuh yang ada di dalam diri kita. 5 anggota tubuh tersebut, yang pertama yang disebut di sini adalah al-ainu, mata. Alaika waffaqallahu wa iyana li ta'atihi bi hifdzil aini fa innaha sababu kulli fitnatin wa afatin. Alaika, wajib atas Anda, waffaqallah, semoga Allah memberikan taufik kepada Anda, wa iyana, dan terhadap kita semuanya, li ta'atihi, untuk taat kepada Allah, bi hifdzil aini, dengan menjaga mata. Fa innaha sababu kulli fitnatin. Fa innaha, maka sesungguhnya mata, sababu, menjadi sebab, kulli fitnatin, setiap fitnah, wa afatin, dan bencana. Wa adhkuru fi amriha, maka aku, kata Imam Ghazali, menyebut fi amriha, di dalam urusan mata ini, di dalam urusan mata, salasata usulin kafiyatin, 3 perkara pokok yang mencukupi. Kata Imam Ghazali, mata ini menjadi penyebab fitnah. Mata kita ini menjadi penyebab bencana. Dikatakan fitnah, yang dimaksud fitnah di sini adalah gangguan. Jadi penyebab kita terganggu kefokusan kita di dalam beribadah itu seringkali terjadi dan dimulai dari mata. Dan beliau mengatakan, dari masalah mata ini ternyata ada 3 pokok masalah yang perlu kita fahami. Ahaduha ma qala subhanahu qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ahaduha, salah satu dari yang 3 tadi disebutkan. Kalau kita membahas masalah mata ini ada 3 masalah pokok yang muncul. Yang pertama apa? Ma qala subhanahu wa ta'ala, apa yang disampaikan, apa yang difirmankan Allah, qul lil mu'minina, qul, katakan wahai Muhammad, lil mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan min absarihim, dari mata-mata mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lakum, dzalika azka lahum, dzalika, menjaga dan menundukkan mata tersebut, azka, itu lebih membersihkan, lahum, bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, bahwasanya Allah khabirun, itu maha mengetahui, bima yasnaun, terhadap apa yang mereka perbuat.
Wa'lam anni ta'ammaltu hadhil ayata fawajadtu fiha ma'a kisoriha salasata ma'anin azizatin ta'dibun wa tanbihun wa tahdidun. Wa'lam, dan ketahuilah, anni, bahwasanya aku, kata Imam Ghazali, ta'ammaltu, itu merenungi, hadhil ayata, terhadap ayat ini, fawajadtu, maka aku menemukan, fiha, di dalam ayat ini, ma'a kisoriha, meskipun beserta pendeknya ayat, salasata ma'anin, menemukan terhadap 3 arti azizatin yang penting. Ta'dibun wa tanbihun wa tahdidun. Yang pertama ta'dib, pendidikan, wa tanbihun, yang kedua peringatan, wa tahdidun, dan ancaman. Beliau Imam Ghazali mengatakan bahwa anjuran untuk menundukkan mata, anjuran untuk menjaga kemaluan kita, itu berawal dari firman Allah, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Terdapat pada surah An-Nur ayat 30. Beliau mengatakan, dengan pendeknya ayat yang seperti ini, saya mendapatkan ilmu dari Allah, bisa mengurai dari ayat ini tentang 3 hal penting. Kecerdasan Imam Ghazali, ayat yang sedemikian pendek dapat diurai menjadi sebuah ilmu besar. Ini contoh-contohnya orang yang sudah bersih hatinya. Imam Syafi'i pun juga demikian, bro. Imam Syafi'i itu kalau lagi tidur-tiduran, yang dipikir itu satu hadis Nabi menjadi tidak kurang 70 hukum. Satu hadis Nabi dipikir baik leyeh ngoten, keluar 70 hukum. Nah, kula jenengan kula leyeh medal nopo kira-kira. Masya Allah, niki contoh-contoh ulama-ulama Allah yang jiwa pemikirannya, otaknya, hatinya, nafasnya, semuanya diwakafkan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dosi kados mekaten. Imam Ghazali mengatakan, saya hanya memikirkan satu ayat ini, muncullah 3 ilmu. Ilmu yang pertama, fa'ammat ta'dibu. Dari ayat ini saya mengambil kesimpulan ada sisi pendidikannya. Di mana sisi pendidikannya itu? Beliau mengatakan, faqauluhu ta'ala kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ada 1, 2, 3, 4 suku kata. Ini menjadi pendidikan bagi kita semuanya. Qul lil mu'minin, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan-pandangan matanya. Perintah dari Allah. Bagaimana cara Imam Ghazali mengurai? Fala budda lil abdi min tithali amri sayyidi wa ta'addubi bi adabi. Fala budda, maka wajib, lil abdi, bagi seorang hamba, min
imtithali amri sayyid, melaksanakan perintah tuannya, perintah majikan, wa ta'addubi bi adabihi, dan bertata krama sesuai dengan tata kramanya seorang hamba. Gusti Allah merintah, wis gak usah diotak-atik maneh, gak usah ditakokno opo-opo. Itu adalah akhlaknya seorang hamba. Panjenengan niku sejatosé kedah mekaten, lek wis diwajibno ora usah takon opo. Yang sering terjadi kita itu malah mengotak-ngatik hukum Allah, didiskusikan, kenapa harus seperti ini, seakan-akan Allah maringi perintah itu bisa dikritisi. Yang sing model kados ngeten niki, orang yang tidak punya akhlak sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, wayahe ya ditelan mentah-mentah. Napa ingkang disanjangaken kali Gusti Allah langsung sendika dawuh. Bahasa kula jenengan begitu ada perintah dari atasan, kita tinggal bilang siap 86. Wis gak ngerti. Atau saat niki kan perintah-perintah sing saat niki lho, sing zaman saat niki lho, yang ada di Indonesia ini lho, kadang-kadang nggak masuk akal. Tapi bawahan-bawahan mereka itu kalau mengatakan kepada rakyat, saya sekedar menjalankan perintah, wis gak ngerti iki elek utawa masuk akal utawa gak masuk akal, masjid ditutup contoh karena ada COVID, gak boleh melebu. Satpamnya bilang saya mau masuk, gak boleh. Kenapa gak boleh? Saya hanya menjalankan perintah. Lho wayahe model sing kaya ngono iku kula kanan panjenengan. Lek wis dikongkon A, ya aja diotak-atik maneh. Jangan banyak kata ketika kula jenengan diperintah oleh Gusti Allah, sebab orang yang seperti itu sama dengan tidak memiliki akhlak. Wa illa fayakunu sayyi'al adab, wa illa kalau tidak beradab, tidak beretika, tidak bertata krama, fayakunu sayyi'al adab, maka jadilah orang tersebut, maka jadi orang tersebut buruk akhlaknya. Nah, kalau orang buruk akhlak sama Allah itu punya resiko. Wong sing duwe akhlak awon dumateng Gusti Allah wonten resikone. Apa resikonya? Fayuhjabu fala yu'dzanu lahu fi huduril majalisi wal muthuli bil hadrati. Maka ia akan dihalangi. Fala yu'dzanu lahu, maka ia tidak diberi izin lahu bagi orang tersebut fi huduril majalisi, untuk hadir di majelis-majelis Allah, wal musuli, dan muncul ikut serta bil hadrati, di hadapan Allah. Banyak orang yang suka menentang Allah justru nggak bisa beribadah. Wong lek wis kakean nuwun sewu, kakean cangkem nang Gusti Allah, justru untuk sujud kesulitan. Kenapa? Mbek Gusti Allah mboten diizini. Jadi orang-orang yang ahli maksiat hari ini, orang-orang yang jauh dari Allah hari ini, kendati pun melimpah hartanya, kendati pun jabatannya melimpah ruah, banyak dari mereka yang menentang Allah justru untuk beribadah saja sulit. Napa mbek Gusti Allah disampe, gak pantes wong iki sujud nang aku, gak pantes wong iki kate beribadah nang aku.
dicarikan kesibukan oleh Allah sehingga dia tidak bisa untuk menundukkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya diusir saking rahmati Gusti Allah. Jadi orang penak-penak wong sing ahli maksiat kendatipun dirinya serba ada, itu justru usiran. Dia lagi diusir oleh Allah. Jangan Madura tak etangke ibadah dan ajunan epon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kendatipun kula kalan panjenengan ini orang yang masih belum bisa fokus di dalam ibadah, belum bisa khusyuk di dalam mengabdi kepada Allah. Tapi lek sampean dalam arti besarnya sudah ikut perintah Allah, iso sholat, iso poso, ngikuti apa yang diperintah Allah. Kita tidak pernah bersitegang dengan hukum-hukum Allah. Iso sujud nang Gusti Allah. Itu adalah nikmat terbesar. Berarti kula kalian sampean iku diakoni dadi kaulane Gusti Allah. Keistimewaan yang paling besar, rahmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, lek sampean iku diparingi gampang sujud dumateng Gusti Allah. Kita hadir seperti ini lek mboten kali Gusti Allah diambati karo rahmati Allah, sampai dijadikan kesibukan oleh Allah untuk tidak hadir. Digolekno cara kirane sampean enggak teko. Kadang-kadang lek sampai duwe dosa nang Gusti Allah, bukan tidak hanya datang tapi hatinya menolak. Apa? Lek wis mengatakan apa, menyepelekan majelis-majelis yang sudah dirahmati oleh Allah, berarti tiyang niku wau sampun mulai diusir saking rahmati Gusti Allah. Berarti hadir kita ini merupakan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Faham hadhihi nuqtah, maka ketahuilah poin ini, wa ta'ammal, dan berpikirlah matahtaha, apa yang ada di balik poin ini. Fa inna fiha, maka sesungguhnya dalam poin ini ma fiha, terdapat sesuatu yang penting. Jadi ternyata dari ayat ini kula kalan panjenengan dipelajari untuk apa? Untuk beradab, berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kula kalian sampeyan iku gak penting ya, semerap hikmah dari setiap anjuran Allah. Gak usah ditakokno salat duha iku apa sih ganjarane? Maca Quran iku kate oleh apa sih? Anak aku sampai sholat tahajud kira-kira dikai apa Gusti Allah? Sampai niki kate dagang apa ya? Kok golek badhe ya kan, kados kan model-modelnya kados tiang golek badhe ya. Aku ngene kok kate oleh apa? Aku ngene aku kate oleh apa? Padahal sampean kait lahir wis buat ini wis oke, tanpa Allah memerintah jenengan untuk beribadah, bonus itu sudah diberikan. Sebelum kita balik, kula jenengan mesti emek-emek kali kenikmatan. Kapan? Ketika kita lahir dalam kondisi sehat walafiat, lengkap utuh, nggak ada yang kurang. Kita mulai bisa berjalan, nikmat dari Allah. Kita sudah mulai bisa berbicara sama dengan orang lain, nikmat dari Allah. Pandangan mata kita dinormalkan oleh Allah, nikmat dari Allah. Kula jenengan diberi kesempatan untuk memiliki ayah dan bunda dari orang-orang yang beriman, nikmat dari Allah. Kula kalan panjenengan hidup di kalangan umat Islam, nikmat dari Allah.
kemudian kita dididik dengan cara Islami, nikmat dari Allah. Komunitas kita adalah komunitas orang-orang baik, nikmat dari Allah. Coba bayangkan berapa banyak saudara-saudari kita yang terhimpit permasalahan ini. Mau beriman saja kesulitan. Kula jenengan mau apa hari ini? Bisa diberikan oleh Allah. Belum balik sudah dimek-mek kenikmatan. Lho ngono, lek wis balik begitu sudah diberi kewajiban cek takon batine apa. Ngeten iki kurang ngajar napa? Kurang didikan, kurang ajar. Lelek wong tiyang kurang ajar niku tirose Imam Ghazali akan banyak kenikmatan, akan banyak anugerah-anugerah Allah yang sifatnya adalah pengabdian, itu akan dikurangi oleh Allah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimunaka fima shajara bainahum, kata Al-Qur'an. Dan sampai beriman kepada Allah, hati ini tidak pernah ada pertentangan terhadap apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammat tanbihu, dan adapun poin yang kedua at-tanbihu, poin peringatan. Tadi disebutkan ilmu yang didapat oleh Imam Ghazali dari ayat tadi. Yang pertama tentang pendidikan, yang kedua tentang peringatan. Fa qauluhu ta'ala dzalika azka lahum, dzalika utawi menggono-menggono kang kasebut, azka lahum iku luweh amberseake lahum katuwe wong-wong. Wayang taliku ala makna yaini wallahu a'lam. Wayang taliku, dan ayat ini mempunyai ala makna yaini dua pemahaman. Masya Allah, hanya dengan dua suku kata ini diambil ilmu, didapatkan ilmu oleh Imam Ghazali, dua ilmu. Yang pertama, ahaduhuma inna dzalika atharu liqulubihim, sesungguhnya hal tersebut, yang dimaksud hal tersebut itu menundukkan pandangan, atharu luweh amberseake, lebih membersihkan, liqulubihim terhadap hati-hati mereka. Wazakatu, dan lafaz zakat atau taharatu adalah pembersihan. Wa tazkiyah, dan lafaz tazkiyah at-tathhir, itu membersihkan. Wa tsani dzalika an ma li khairihim wa aktsaru. Wa tsani utawi kang kaping loro, yang kedua, dzalika hal tersebut, anma lebih membersihkan, li khairihim terhadap kebaikan mereka, wa aktsaru dan lebih banyak. Wa zakatu fil asli, adapun lafaz zakat fil asli di dalam pokok permasalahannya pada asalnya, an-numu adalah perkembangan atau berkembang. Fanabbaha, maka Allah memberikan peringatan ala atas an-nafi, sesungguhnya di dalam ghabdil basar, menutup pandangan, tathhirul qalbi, itu mendapat mensucikan hati, wa taksirat ta'ah, dan memperbanyak taat, wal khairi, dan memperbanyak kebaikan. Wa dzalika annaka illam taguddoh basaraka, wa dzalika hal tersebut, annaka bahwasanya Anda, illam taguddoh, andai kata tidak menundukkan, basaraka pandangan Anda, wa arkhaita inanahu, dan Anda tidak memasang kendali nafsu, tanduru ila ma la ya'nika, sehingga Anda melihat sesuatu yang tidak penting bagi Anda, fala yakhlu min antaqa'a ainuka ala haram, maka tidak mustahil min antaqa'a ainuka, akan terjatuh
pada mata Anda, akan terjadi pada mata Anda ala haramin, atas berbuat haram. Fa in ta'ammatta, apabila Anda berkehendak memiliki kesengajaan, fadzambun kabirun, maka akan menjadi dosa besar. Fadzambun, maka akan menjadi dosa, wa kabiratun, dan besar. Warubbama ta'allaqa qalbuka bidzalik, barangkali terikat hati Anda bidzalika, dengan hal tersebut, fatahliku, maka menjadi binasa, illam yarhamillah, apabila tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya begini, tadi disampaikan oleh Imam Ghazali bahwa poin yang kedua, ketika kita sudah beradab kepada Allah, ketika kita sudah melaksanakan perintah Allah, pasti akan ada efek positifnya. Jadi di sini oleh Allah disampaikan, lek sampean gelem menundukkan pandangan, efek positifnya itu apa? Azkalahu, Anda akan lebih bersih. Nah, kata Imam Ghazali, bersih dari apa? Yang pertama, hatinya yang lebih bersih. Kemudian yang kedua, kita lebih banyak peluang melaksanakan taat. Dari mata ini saja, ketika kula jenengan nggak gampang tola-tole terhadap hal-hal yang tidak kita butuhkan. Terus di sini tidak hanya sesuatu yang haram, para rawuh, sesuatu yang tidak perlu saja kita perlu menundukkan mata. Wis duwe tas cek nang mall, golek tas maneh, ngoten lho. Modele ngoten lho model. Wis duwe klambine niku wis sak lemari, cek budal nang butik. Delok-delok klambi, aku tak delok-delok klambi, ngoten lho, Pak. Padahal wis sak lemari, ngoten lho. Kan enggak perlu ini, malah layak nikah kan. Iki sampean keliru kalau jalan gak nggawa bojone. Penak sapa nggawa mau. Sampean gak usah nuturi. Iki cukup dituturi oleh Imam Ghazali. Ini dalam rangka pengiritan duit sampean. Nah, sampean ndak bendela kaya ngene, alhamdulillah ngirit aku saya. Sebab sing gawe ini survei kelambi niku tiang jalan apa tiang jalan? Nggih, jadi adharu liqulubihim, lebih mensucikan hati. Nek wong lek wis kakean delok kados-kados ngoten niku, pikirane niku yang ada hanya itu. Salat ngoten nggih, salat ngoten. Polane sing nok ngarep rukune rada apik ngoten. Ono rendoi susun-susun ngoten. Lah sampean ancen wis pikirane nok kono ya mikir rego ngene iki kok mulai aku gak nang omah iki, aku langsung nang toko golek nggih ngoten niku. Jarang lek tiyang jaler ngoten niku ndelok BHS terus budakan BHS kok. Eman sing gawe tuku BHS mendingan gawe tuku rokok. BHS ngenteni golek ana wong dum-duman. Masya Allah. Nah ini dikatakan kalau kita saja tidak bisa mengekang pandangan yang tidak perlu, ini bukan urusan dosa nih. Pandangan yang tidak perlu itu saja sudah mengotori. Farubbama ta'allaqa qalbuka bidzalik, akhirnya hati kita selalu terkait dengan hal itu. Fatahlik, maka jadi celaka kita. Kalau jangan cilaka, sebab cilaka itu apa? Gak iso fokus terhadap Allah. Lah, tidak fokus kepada Allah ini, kalau ibaratnya Imam Ghazali jadi cilaka. Wayai ibadah itu bisa menikmati, kok malah gak bisa menikmati ibadah. Padha karo wong marung, tapi awake gak iso ngrasakno panganan sing nang warung. Dadi mek karo ngelek to moro-moro wareg nikmat enggak ada. Lah tiyang ibadah nggih ngoten, lek wis atine gak nyambung nang Gusti Allah niku mboten saged menikmati lezatnya ibadah.
ibadah. Lah gak menikmati lezatnya ibadah karena apa? Kakian dosa. Lah kebanyakan dosa bermula dari mata memandang sesuatu yang tidak penting. Ngaten. Walaqad ruwiya annal abda la yanzuru nadrata yanghulu fiha qalbuhu kama yanghulul adimu fit dibag. Dan sungguh telah diriwayatkan, ada sebuah riwayat, annal abda, bahwa sesungguhnya seorang hamba la yanzuru, melihat, ketika ia melihat nadrata, sesuatu yang dilihat, yang yanghulu, maka jadi rusak fiha, di dalam penglihatannya, sebab penglihatan itu qalbuhu, hatinya. Kama yanghulu, sebagaimana rusaknya al-adim, kulit, fit dibagi, di dalam penyamakan. La yantafi'u bihi, maka tidak bermanfaat bihi, sebab kerusakan itu abadan sama sekali. Wa ingkana mubahan, senajan sing didenglak, sing yang dilihat adalah sesuatu yang mubah. Ini mubah saja menjadi berefek negatif, apalagi yang haram. Ngeten lho. Farubbama yastaghilu, mongko banyak barangkali yastaghilu, ya, jadi sibuk qalbuka, hatimu, bihi, sebab itu. Kan kita selalu disibukkan dengan itu. Makanya nek delok-delok niku wis gak usah dilebokno ati. Ojo sampai dilebok. Lek kira-kira dilebokno ati, ndang-ndang dibenakno. Faja'akal wasawisu wal khawatiru bisababi, maka datang kepadamu al wasawisu, ya, waswas, wal khawatir, lintasan-lintasan, bisababihi, sebab hal itu. Sajane memang cuci mata itu ora api-api banget. Gak duwe duit, aku pokoknya nang mulai delok-delok tok. Justru mulene bahaya. Mulene bahaya. Nang kate nang Malang ya nang Malang tok ae, nang pasar gede, gak usah nang MOG. Sampe nang MOG salah jadi vaksin. Wong waras divaksin. Kate gawe opo? Alhamdulillah lek kate mlebu mall divaksin itu alhamdulillah. Sebab wong wedok jarang mlebu mall masa. Karena takut terhadap vaksin. Ya mbok lek wis vaksin ping 10 kae oleh mlebu. Nah, ketika kita sering kali ke tempat hal yang seperti itu, titik-titik mampir. Sampai nek wis duwe HP ojo kaken mampir nang konter. Dalam itu pulsa tok gak apa-apa. Tapi lek sampean cek delok-delok nang konter, HP ini sampean iku lho, BIM salah BIM langsung elek. Tuku ini jare saulan, saiki wis ana model anyar baru. Sampe waduh ya apa iki ya. Wis ayo tukar tambah mana. Kecuali dibutuhkan, ya, kecuali dibutuhkan. Nah, sampean gak butuh, coba mendelok bapak-bapak sing duwe HP kok atine masyaallah tabarakallah. Atine kuat, sampean tingali. Sampean tingali. Oke, ini kok ono anu nih, mbak-mbak konter HP kabeh ya, bapak ini ada beberapa. Ada. Sampean delok, HP ini lah elek. Sing dodol HP malah HP ini elek. Mendingan didol. Mesti ku serak tenger-tengeri tak delok HP ini biasa. Atine kuat. Lha sampean sing lek perlu dadi wong ku dadi kaya wong dodol HP. Atine kuat. Apa? Sebab HP ini elek sing didol HP. Engko masih sembarang ono gak mlebu atine. Mlebu atine. Sebab apa? Mendingan didol. Sing digawe biasa-biasa. Sampeyan ya ngono. Masih nang kono api-api kelambi-kelambi gak peduli. Sing penting aku kelambenan. Lan wis kaya ngono ati kula jenengan tenang. Ngoten. Wala allaka la tasilu ilaihi, lan bisa jadi la tasilu tidak sampai Anda terhadap angan-angan itu, fatabko, maka jadilah, maka tersisa masbulul qalbi, sibuk hati, mungkotian anil khairi, terputus dari kebaikan. Salawis gak tuku kelambi, pikirane nang kelambi
kita rugi. Wa in kunta la tara dzalika, ada apabila Anda tidak melihat hal itu, faqad kunta mustarihan. Nek sampean atine wis gak nyantol nang kaya ngono iku, apa yang terjadi? Kunta mustarihan, Anda akan tenang andalika dari hal itu semuanya. Wa hadzal makna, ini pengertian dzukira disebut an Isa, dari Sayyidina Isa shalawatullah alaihi wasallama, annahu qala, Nabi Isa pernah mengatakan, iyyakum wan nadhrata, hati-hatilah dengan penglihatan. Fa innaha, maka sesungguhnya penglihatan itu tajra'u, dapat menumbuhkan fil qalbi, dalam hati, asyahwata, keinginan. Asalin delok tok terus kepingin, asalnya mek cuci mata tok, suwe-suwe mulai, sedang mulai ngentit duit bojone. Kayak belanja 100.000, iki sing penak 10.000 tak dekek, engko tak gawe tuku kelambi. Polane winginane wis ndelok kelambi. Aja didol lho, Mbak, sing iki Mbak tak cukup. Ya akhirnya pikirannya kudu rono terus. Padahal kelambi ini sak lemari. Wa kafa biha li sahibiha fitnatan, lan cukup biha, karena penglihatan tersebut bagi orang yang melihat fitnatan, sebagai fitnah. Mugi-mugi mawon apa ingkang kula sampaiaken niki wonten guna lan manfaatipun. Senajan kula jenengan cik gurung iso nglakoni, ojo putus asa. Ojo putus asa. Opo ngaji aku disindiri tok. Wis gak ngaji wis. Keliru sampean. Sing penting ngaji dhisik, ngerti posisi, ngerti kula jenenganku salah, ngerti kula kalian panjenengan itu salah. Orang ngerti salah itu jauh lebih baik daripada nggak ngerti salah. Sebab lek wis ngerti salah, suatu saat nanti kita bisa berbenah. Tapi kalau tidak ngerti sama sekali, direken barang salah itu bener. Lah nek wis ngereken barang salah bener, ini dalam pandangan Gusti Allah jauh lebih besar mudaratnya. Mugi-mugi mawon kula jenengan diparingi panjang umur, sehat wal afiat, mugi hajat, insyaallah berkah daripada silaturahim, berkah daripada sholawat, berkah daripada pengajian Minhajul Abidin ini, hajat kula jenengan lahir batin dimudahkan oleh Allah, dijauhkan dari segala macam penyakit, khususnya penyakit yang saat ini mewabah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya latif ya latif ya latif, Allah latif wali Allahumma ya Rabbana, cukupono perono kamu ngaji lunga haji